Pagi anak-anak ibu, kita ketemu kembali di teduh pagi kita hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan kehendakmu. Kita berdoa anak-anak ibu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah memimpin kami, semalam kami sudah beristirahat. Pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, supaya kami dapat beraktivitas dengan baik sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kami mau melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami duduk diam mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak ibu, kita akan membaca hari ini dari Hosea 3 ayat 1-5. Semua buka Alkitabnya, siapkan hati, siapkan Alkitab supaya kita bisa membaca dengan baik, kita bisa mengerti, dan kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi dibuka ya nak ya. Hosea 3 ayat 1-5. Hosea itu di perjanjian lama. Hosea 3 ayat 1-5. Ibu akan baca dari sini, anak-anak akan baca dari rumah dengan Alkitabnya masing-masing ya. Hosea 3 ayat 1-5. Diterima kembali, tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku memberi dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Hari ini firman Tuhan diambil dari Hosea, kitab Hosea. Kitab Hosea ini ditulis oleh Nabi Hosea. Hosea adalah seorang nabi yang diperintahkan Tuhan untuk mengambil seorang perempuan sundal sebagai istrinya. Jadi si Hosea nabi, tapi dia harus mengambil seorang perempuan yang tidak baik, yang hidup di dalam dosa persundalan. Dia sudah diambil, namanya perempuan ini Gomer ya. Gomer ini sudah diambil sama Hosea jadi istrinya. Sudah punya anak sama Hosea, tapi kemudian perempuan ini meninggalkan Hosea dan berbalik kepada pekerjaannya yang lama, yaitu sebagai seorang pelacur. Dari pelacur diangkat sama Nabi Hosea untuk menjadi istrinya, sudah terhormat, punya anak dari Hosea, dan kemudian dia pergi meninggalkan Hosea lagi untuk melacurkan diri lagi. Ya, terus Tuhan perintahkan apa ke Hosea? Buang itu, biarin aja dia di sana. Enggak. Tuhan memerintahkan kepada Hosea untuk mengampuni Gomer dan kemudian mengambil lagi Gomer sebagai istrinya.
pengampunan, nak. Hari ini kita belajar penerimaan kembali orang yang sudah berbuat dosa. Demikian juga tadi kata kitab Hosea ini, demikian juga Tuhan dengan bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel itu sudah berulang kali berbuat dosa. Bangsa Israel menyembah patung, balik kepada Tuhan. Sudah diterima sama Tuhan, diampuni sama Tuhan, menyembah patung lagi. Terus diterima lagi sama Tuhan karena mereka bertobat. Begitu terus, sama seperti ceritanya si Hosea dan Gomer. Tuhan mengampuni memang, tetapi ada hukuman untuk orang-orang yang selalu berbuat dosa dan tinggal di dalam dosa. Tuhan penuh kasih, betul Tuhan penuh kasih, tetapi bukan berarti dosa kita begitu saja. Dosa kita ada hukumannya. Walaupun Tuhan mengampuni kita, jiwa kita diselamatkan, tetapi kita tetap menerima hukuman. Bangsa Israel seperti itu. Demikian juga kita. Hari-hari kita lalui, hari-hari kita jalani. Kadangkala kita lupa bahwa kita seringkali berbuat dosa. Misalnya sekarang nih lagi daring, belajar secara daring di rumah. Guru tidak ada yang tahu kamu ngapain di rumah. Tahu-taunya tidak absen, tahu-taunya tidak buat PR, tidak buat pekerjaan, tidak buat latihan, tidak buat tugas, semua tidak dikerjakan. Sekarang sudah lagi ngumpulin nilai, tiba-tiba harus ngumpulin nilai, semua nilainya kosong. Dosa, nak? Iya. Ada nggak pengampunan dari guru? Ada. Dikejar-kejar kamu kan sama ibu guru, sama bapak guru. Ayo selesain tugasnya, ayo cepat, nilainya sudah mau masuk. Tapi ada nggak hukumannya? Ada nggak rasanya itu dihukum? Ada. Bu, banyak amat tugasnya. Pak, udah saya kerjain semua, tapi yang dikerjakan tidak sesuai dengan perintah. Atau kamu mengirimkan file kosong. Seperti itu. Diampuni nggak? Diampuni. Tapi nilainya nggak ada. Sama seperti itu Tuhan mengampuni bangsa Israel. Diampuni. Tapi bangsa Israel harus menanggung hukumannya. Hosea disuruh Tuhan untuk mengambil kembali Gomer dari tempat persundalan. Tapi apa yang terjadi? Ya, mereka tetap menjadi suami istri, tapi mereka tidak boleh berhubungan sebagai suami istri. Hari ini kita belajar tentang penerimaan kembali. Kita bisa diterima kembali sama Tuhan, walaupun kita sudah berbuat dosa. Asal kita mau mengaku dosa, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan menyerahkan diri kita, meninggalkan dosa kita yang lama, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau bisa malah kita tidak berbuat dosa lagi. Ya, itu pesan hari ini adalah kita memang akan diterima kembali oleh Tuhan walaupun kita sudah berdosa. Tetapi kalau kita bisa melakukan perintah Tuhan yang sudah mengampuni kita dari dosa, untuk apa kita melakukan dosa lagi? Tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya itu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa telah banyak dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakan kami untuk menerima berkat-Mu. Jauhkan kami dari dosa kami. Kami mau meninggalkan dosa kami dan kembali kepada jalan-Mu. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jangan biarkan kami hidup di dalam dosa kami, tapi kami mau keluar dari dosa kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak terang. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Kami akan memulai hari ini bersama-sama dengan Engkau. Engkau memimpin kami di dalam kami melaksanakan kegiatan kami hari ini. Juga kalau besok hari kami akan ujian, Engkau yang menyertai kami dalam kami belajar, sehingga kami dapat mengerjakan setiap ujian nantinya dengan baik, dan kami mendapat nilai yang terbaik yang daripada Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni pelanggaran kami Tuhan, supaya kami dilayakkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, selamat pagi. Kita sudah teduh pagi, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran daring. Jangan tidur lagi, tapi langsung ke pelajaran pertama ya. Selamat pagi anak-anak ibu.